Ya, kita mulai dari berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh malam ini kami menengadah kepada Dikau. Sungguh Dikau adalah Tuhan, Dikau adalah Allah dan juga manusia. Allah yang begitu lengkap, manusia yang sempurna. Tuhan, kiranya melalui pembacaan Alkitab ini, ajarlah kami mengenal siapakah dirimu, Tuhan Yesus, supaya kami menjadi orang yang mengejar dirimu, yang mendapatkan dirimu, juga sampai kami mengalami dirimu. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Ya sudah saya screen ya. Kita bentar. Ini kita porsi pembacaan kita itu di Lukas ya, pasal 19, 20 ayat 19 sampai 47. Lebih dahulu ya. Jadi kitab Lukas itu berbicara mengenai itu adalah manusia penyelamat. Ya, jadi garis besar ini kita pakai sebagai panduan ya, sebagai panduan buat kita supaya kita tahu kita sudah sampai mana kita baca di poin yang kemana. Jadi di sini pertama ada pendahuluan, terus juga ada persiapan manusia penyelamat dan peinsannya dan keilahiannya. Kemudian ministrinya, pelayanannya di mana? Ya di Galilea pertama, dan kedua dari Galilea ke Yerusalem, dan yang ketiga sudah, oh ya belum ya, oke ya, B dari Galilea ke Yerusalem, dan di pasal 20 itu harusnya sudah ada di Yerusalem ya. Nah, kita ada di poin 4, yaitu mempersembahkan dirinya sendiri mati untuk merampungkan penebusan. Jadi kita ada di pasal 20, berarti di D ya, pengujian terakhir. Jadi sebelum Tuhan mempersembahkan dirinya mati untuk merampungkan penebusan, dia perlu melalui pengujian dulu oleh seluruh manusia, semua jenis manusia, baik itu para agamawan, orang politik, baik orang Yahudi maupun orang non Yahudi. Kita lihat di sini dia itu diuji. Ya kita langsung aja ya masuk ke pembacaannya. Oke, ini di 19 ya, agak tanggung. Ya baik, kita nggak apa-apa, kita baca yang mana merah aja. D sama 1, terus kita lanjut ayat 19 sesuai urutan ya. Satu orang, ini cukup. Satu orang satu ayat ya. Baik, kita mulai. Yang warna merah kita baca sama-sama. D melalui pengujian akhir. Dari imam Taurat dan ulama. 19. Ayat 19. Lalu ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tapi mereka takut kepada orang banyak. Dua sama-sama dari orang-orang Farisi dan para Yes. 20 ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berpura-pura seperti orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa gubernur. Ayat 21, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa benarlah apa yang engkau katakan dan ajarkan, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah.
Apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ayat 3, tetapi Yesus mengetahui maksud tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Oke, warnanya hilang ya. Lanjut ke Ella berarti. Ella bisa? Kalau masih bermasalah, mungkin lanjut ke Niko dulu. Berapa, Kak? Tadi ayat terakhir, ayat itu ya, 32 ya? Atau benar? 25. Oh, 25. Oke, sekarang 25 Niko. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Oke. Ella sudah bisa? Ayat 26. Ya, mungkin masih. Ya, silakan. Mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawaban itu dan terdiam. 3 dari Orang-orang Saduki. 27. Demikian datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Amin. 28. Guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan isinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Oke. Pak Herlin ya. Herlin 31. Ngasih mute. ayat 31, dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu, mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Ayat 32, akhirnya perempuan itu pun mati. Ini. Kan Ella 33. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. 6. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. 37 tentang bangkit.
orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Amin. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. 4. Membungkam semua Penguji. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Ayat 40, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Aku ya. Ya, Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 44, jadi Daud menyebut dia Tuhan, bagaimana mungkin ia anaknya pula. 5. Peringatan tentang para ahli Taurat. amin. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, 46, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan yang suka duduk di tempat terbaik di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. amin. Amen. Ya sudah saya sharing Nyanyi ya. atau mungkin ya. Baik. Apakah ada yang Mungkin aku dikit ya. Jadi kalau kita baca malam ini, tadi sudah kita masing-masing mungkin ada yang dapat baca 3 atau 4 ayat ya. Kita lihat bahwa ayat 20 ini langsung ya. Ahli-ahli Taurat yang memang kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berpura-pura seperti orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa gubernur. Nah ini seperti apa ya, kejahatan yang berencana ya, kejahatan yang direncanakan. Nah ini sebenarnya juga menjadi satu teguran bagi aku ya, bagi kita semua harusnya, bagaimana kita hari ini mengasihi Tuhan ya. Kalau kita mengasihi Tuhan ya hanya lewat perkataan ya, tapi tidak pernah kita ada tindakan yang real, maka kita bisa saja sama seperti ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini ya. Mereka tahu ada Yesus, mereka tahu dia adalah anak Allah, tapi kenapa mereka justru memojoki atau membuat Yesus ini seperti mau disalahkan gitu. Nah teman-teman, ini artinya apa? Kita harus memiliki satu pandangan yang jelas bagaimana ya kalau hari ini kita hidup semua adalah karena kasih-Nya. Jadi dilanjutkan tadi sampai ayat 22 ya. Ditanya tuh apakah kita diperbolehkan bayar pajak kepada kaisar atau tidak. Nah ini pertanyaan yang menjebak ya. Jadi sekali lagi kita juga harus berhati-hati, juga harus dengan rajin membaca firman ya supaya kita tidak salah ketika iblis ya menyerang kita lewat pikiran, menyerang kita lewat lingkungan sekitar ya. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kita semua adalah orang-orang yang berbahagia, yaitu kita bisa melihat bagaimana Yesus menjawab ya. Berikanlah kepada kaisar yang kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah sekarang apa yang kita wajib berikan kepada Allah?
seluruh diri kita. Ya, karena kita telah ditebus, kita telah dibeli dengan darah yang mahal, ya kasih, berikan gitu ya. Nah, maka sekali lagi, kenapa harus banyak-banyak kita berjuang? Nah, teman-teman, inilah alasannya ya, karena kita adalah milik Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Apakah ada lagi yang mau sharing? Ada. Aku di ayat 38 kok. Oh iya. Ayat 38, dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Itu aja sih kok. Thank you. Amen. Baik, apakah ada lagi yang mau sharing? Ataupun ada ayat yang mungkin terjamah, satu ayat yang terjamah yang mau di-sharing? Apakah ada? Kalau nggak ada, kita tutup nih. Mungkin tunggu 5 detik lagi. Mungkin ada yang mau tanya atau mau sharing. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini antara bingung sama udah ngerti ya, jadi mungkin boleh dibantu jelasin. Ya. Udah kita coba simpulkan ya apa yang kita baca ya. Jadi di sini itu kita lihat ya, ada ini kan namanya pengujian terakhir ya. Kalau misalkan kemarin kita sudah baca Tuhan Yesus diuji oleh siapa saja sih? Ya, diuji oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua. Terus juga diuji oleh orang Farisi, pendukung Herodes, orang-orang Saduki. Ya, ini ya apa namanya? Kalau kita lihat di Yerusalem ya, secara sosial ya mereka ada di posisi yang tertinggi ya. Dan Tuhan diuji oleh mereka sendiri gitu. Dan mereka yang menguji pun apa ya? Nggak sadar ya bahwa dia itu adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Jadi seorang manusia ini ya sekelompok manusia ini sedang menguji Allah. Ya. Jadi berani-beraninya ya ciptaan menguji pencipta ya. Jadi tapi di sini aku mengapresiasi Tuhan sih. Walaupun dia adalah Allah, tetapi dia mau diuji oleh manusia gitu. Semuanya itu demi apa ya? Demi untuk menjadi tebusan bagi kita. Makanya dia mau melalui pengujian ini gitu. Ya, jadi kalau kita hitung ya harinya ya, sebenarnya tepat itu 4 hari masa pengujian Tuhan Yesus itu sampai ke Pilatus sampai dia disalibkan ya. Jadi mulai pengujian pertama sampai akhir itu hitungannya 4 hari. Kalau di dalam perjanjian lama ya sebelum kurban persembahan itu dipersembahkan perlu diuji 4 hari dulu sebelum dikorbankan ya. Ya di sini Tuhan Yesus sama gitu, dia diuji 4 hari untuk dinyatakan layak untuk menjadi korban dan menjadi tebusan untuk menggantikan kita gitu. Ya, jadi kembali lagi ya kita perlu mengapresiasi Tuhan itu yang mau diuji untuk menjadi tebusan bagi kita. Cuman kan di sini kita lihat masalahnya ya, di sini itu sekelompok manusia itu sengaja menguji, mencerat Tuhan Yesus itu. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah manusia dengan moralitas yang tertinggi, penuh dengan hikmat dan berwibawa, dia juga Allah dan juga manusia, memiliki kebajikan-kebajikan insani juga dengan atribut-atribut ilahi, ya maka
Tuhan Yesus itu bisa menjawab semua pertanyaan dia, sekalipun pertanyaan itu menjebak gitu. Contohnya di zaman itu kan ada para pendukung Herodes ya, kan dijajah oleh Romawi ya. Terus juga ada dari kaum-kaum Farisi, mereka kan anti ya sama yang apa namanya bayar pajak ya. Tapi satu lagi pendukung Herodes beda lagi, harusnya bayar mereka yang merasakan mereka wajib bayar pajak gitu. Tapi Tuhan itu saking berhikmatnya ya. Jadi itu nggak langsung menjawab gitu. Dia yang mengatakan kalau begitu ya berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, kepada Allah yang wajib kamu berikan. Jadi ya pertanyaan itu ya apa namanya yang membungkam ya dua kelompok orang ini. Kalau Tuhan berpihak ke orang Farisi maka ya dia akan dicerca oleh orang pendukung Herodes. Tetapi kalau Tuhan berpihak ke para pendukung Herodes, ya maka dia akan disalahkan oleh orang-orang Farisi gitu. Jadi pertanyaan ini, jawaban dari Tuhan itu sungguh penuh dengan hikmat itu. Berbeda dengan mereka orang Farisi dan para pendukung Herodes yang mau menjebak. Terus juga ada orang-orang Saduki ya, mereka kelompok kebangkitan. Makanya mereka bertanya mengenai kebangkitan. Terus kalau apa namanya kalau ada orang menikah terus istrinya mati, ya terus setelah kebangkitan siapa ya istrinya? Ya, kalau kita sudah mati terus kita bangkit, ya kita nggak lagi ya hidup seperti manusia biasa. Gitu. Kita hidup seperti malaikat-malaikat yang nggak ada lagi hubungan keluarga bapak anak gitu, nggak ada lagi. Karena kita hidup seperti malaikat-malaikat. Ya, dan tentang bangkitnya orang-orang mati ya, dia artinya setelah ada Yakub, pada zaman yang Musa sudah meninggal, tetapi masih ada gitu, masih ada sebutan Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub. Artinya mereka masih ada, mereka masih belum hilang begitu saja, masih ada kebangkitan gitu. Ya, dan makanya di sini ya dikatakan ya bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang hidupnya siapa gitu kan? Ya Abraham, Isa dan Yakub. Ya, di hadapan dia semua orang hidup gitu. Jadi Allah walaupun mereka sudah meninggal, Abraham, Isa dan Yakub, tapi di mata Allah itu mereka hidup. Mungkin hanya tertidur saja gitu. Tapi di hadapan Allah semua orang hidup gitu. Terus juga ketika ditanya ini pertanyaan yang apa namanya yang membungkam semuanya ya. Mungkin agak bingung ya. Kan di situ dikatakan bahwa bagaimana kan Tuhan tanya ya. Bentar. Bagaimana orang dapat mengatakan ada? Ya jadi di sini kan di latar belakang adalah mereka tahu bahwa Mesias itu berasal dari Daud, keturunan Daud kan. Tapi masalahnya kok Daud bisa panggil Mesias itu Tuhan gitu. Bagaimana mungkin ya? Jadi Daud menyebut dia Tuhan, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Jadi itu enggak kalau itu enggak apa namanya? Enggak logik ya. Tapi ini menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah, dia itu juga adalah manusia. Kalau kita pandang dari sudut pandang manusia, memang dia adalah anak Daud. Tapi kalau kita memandang Tuhan dari sudut pandang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, Tuhannya Daud, bukan anaknya Daud. Dia itu juga ada manusia. Dia itu Tuhannya Daud, dia itu juga anaknya Daud. Jadi kita perlu melihat Tuhan secara lengkap gitu. Nah di sini mereka nggak mengenal, mereka hanya mengajukan pertanyaan seputar agama, politik. Tapi mereka nggak mengajukan pertanyaan mengenai Mesias. Dan ternyata Mesias itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya oleh karena itu kita harus ya supaya nggak sama seperti orang-orang ahli Taurat ya. Seperti yang ini ada di judul di grup Kefas ya. Ya kita perlu mengenal fokus kepada Mesias.
pengenalan akan persona Yesus Kristus daripada mengenal agama, politik, dan ya segala macam yang nggak ada hubungannya dengan Kristus. Ya tadi puji Tuhan yang melalui pembacaan kitab ini ya kita rela diuji, ya bahkan mau diuji untuk menjadi tebusan bagi kita. Ya bahkan kalau kita lihat di yang terakhir ya, ini adalah satu peringatan ya buat murid-muridnya juga buat kita gitu. Ya mereka juga suka mengelabui orang, terus berpakaian jubah panjang, menerima penghormatan, duduk di tempat yang terbaik, duduk rumah ibadat di tempat terhormat. Itu semua kayak gimmick ya untuk mengelabui orang, munafik gitu. Ya saran saya adalah ya kita perlu jadi apa adanya kita lah. Karena kan Tuhan lebih melihat apa adanya kita gitu daripada kita munafik gitu. Oh saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa saya kuat, saya mampu. Ya pada akhirnya kita akan jatuh juga gitu. Ya, oleh karena itu kita perlu benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Ya semakin kita mengenal Dia maka kita Dia gitu. Kan orang yang palsu bukan orang yang munafik gitu, sama seperti ahli-ahli Taurat. Ya, kita perlu menyembah Allah ya dengan roh. Karena kan di Yohanes 4:24 dikatakan ya, karena Allah itu adalah roh, barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kemunafikan gitu. Ya, oleh karena itu kita perlu benar-benar ya, mengenal Dia, menyembah Dia, dan bahkan sampai kita benar-benar mengalami Dia. Ini akan membuat kita jadi orang yang asli dan jadi orang apa adanya kita gitu. Bukan jadi orang yang bukan dirinya kita gitu. Bukan jadi orang yang munafik. Ya baik, aku sampai di sini saja. Wah ini cukup ramai ya. Baik, kita tutup saja. Apakah ada yang mau sukarela untuk berdoa? Aku boleh. Ya, boleh. Amin. Mari teman-teman kita tutup pembacaan kita dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, dalam segala pertanyaan, pencobaan yang diajukan oleh orang-orang itu terhadap diri-Mu, Kau dapat menjawabnya dengan bijak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau juga ingat kami, agar dalam firman-Mu kami juga bisa bijak Tuhan, seperti diri-Mu, agar kami pun tetap hidup dalam teladan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga berhati-hati terhadap setiap perlawanan yang ada. Sertailah kami, Tuhan Yesus, jagalah kami, serta berkatilah kami, Tuhan. Kiranya hari demi hari dapat kami lewati dengan baik. Oh Tuhan, sertailah setiap kegiatan yang akan kami lakukan juga. Tuhan Yesus, kiranya juga mengingat teman-teman kami yang belum hadir dapat hadir kembali membaca bersama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Amin. Amin. Tuhan. Baik, pembahasan kita sampai di sini. Mungkin Karina mau foto atau enggak? Ada pengumuman? Oke, Tuhan ya.